yang belum rapi pakaiannya dirapikan dulu. Ya, siapkanlah alat-alat belajar kita. Oke, alat tulis, buku dipersiapkan semua.
si Chelsea? Sebelumnya kita sudah mempelajari kalau Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang PPKI. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan? Masih ada yang ingat ya? Masih kita mempelajari tentang Arab PPKI, Panitia 9 dan rumusan dasar-dasar negara. Ya, benar sekali. Itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan memperdalam lagi dan mempresentasikan apa yang kita dapatkan dari pertemuan sebelumnya ya. Tujuan pembelajaran kita masih sama, yaitu kalian atau peserta didik diharapkan mampu mensyukuri dan menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Ya, yang bagian keterampilannya, nak ya. Kalian bisa menyusun dan menyajikan hasil telaah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, paham ya, bisa dipahami. Itu tujuan pembelajaran kita tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita lanjutkan. Kegiatan inti kita menyambung dari pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian berdiskusi ya secara berkelompok, memecahkan masalah ya, hari ini hasilnya kita tampilkan berbentuk presentasi atau laporan ya. Paham? Sudah siap? Ya. Aku kasih dulu waktu 5 menit untuk menyelesaikan hasil diskusinya atau laporannya. Ayo. Bagaimana anak? Siap? Ya. Sudah selesai semua? Sudah. Baiklah, kita mulai. Kelompok mana yang duluan siap mempresentasikan hasil laporannya? Kelompok Insinyur Soekarno yang mewakili. Ya, silakan. Berdua dengan Chelsea. Ya, maju ke depan nak. Kelompok yang lain, perhatikan hasil laporan atau presentasi dari kelompok Insinyur Soekarno. Nanti setelah selesai, silahkan berikan tanggapannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Insinyur Soekarno akan mempresentasikan tentang BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. BPUPKI diketuai oleh Presiden Joyo Didirat dengan ketua wakil ketua, yaitu Izin Bangese Yosio, dan Estelasa. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal
Agustus dan Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 1 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Tujuannya untuk membahas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota DPRI Insinyur Soekarno. DPRI memiliki anggota jumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil presentasi dari kelompok Insinyur Soekarno. Dia mempresentasikan atau hasil diskusi kelompoknya berbentuk laporan tentang sejarah, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di bagian BPUPKI. Sudah jelas sekali ya presentasi dari kelompok Insinyur Soekarno. Sekarang kelompok lain, ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok Insinyur Soekarno? Ya, kelompok mana? Ya, kelompok apa ini? Kelompok Muhammad Yamin. Ayo. Baiklah, kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Hasil presentasinya sudah bagus. Kami hanya ingin menambahkan bahwa tugas BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, serta pemerintahan, serta hal-hal yang diperlukan negara Indonesia. Ya, itu hasil tanggapan dari kelompok Muhammad Yamin. Sebagai tambahan untuk kelompok Insinyur Soekarno, ya, apa tadi sebagai tugas BPUPKI? Apakah hasil presentasi dari kelompok Insinyur Soekarno sudah disebutkan tugas BPUPKI-nya? Nah, bagus sekali temannya menambahkan. Jadi ditambahkan lagi di hasil laporannya. Paham ya? Ya, bagus sekali untuk kelompok Insinyur Soekarno. Tepuk tangan dulu. Ya, kelompok selanjutnya. Ayo, yang sudah siap? Kelompok Muhammad Yamin. Silakan maju perwakilannya. Berdua nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok Muhammad Yamin. BPUPKI dibubarkan dan kembali gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 3 orang tokoh pendiri negara hasil sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 adalah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian dari kelompok Muhammad Yamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Muhammad Yamin mempresentasikan hasil laporannya yaitu tentang PPKI. Hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, bagus sekali sudah presentasi dari kelompok Muhammad Yamin. Apakah kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya, kelompok Insinyur Soekarno. Silakan berdiri nak. Ya. Baiklah, kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok Muhammad Yamin. Ah, Hasil presentasinya sudah bagus. Kami
kami hanya ingin menambahkan bahwa PPKI itu terbentuk karena untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada sidang PPKI. Ya, benar sekali. Bagaimana kelompok Muhammad Yamin dengan hasil tanggapan dari kelompok Insinyur Soekarno? Apakah sudah benar? Apakah sudah termasuk di dalam hasil presentasi kelompok Muhammad Yamin yang ditambahkan oleh kelompok Insinyur Soekarno? Belum, memang belum ada. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok Insinyur Soekarno sudah menambahkan ya. Untuk kelompok lain, ada yang ingin menambahkan lagi? Apakah hasil presentasi dari kelompok Muhammad Yamin sudah sangat memuaskan? Ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Muhammad Yamin. Kelompok selanjutnya, ya, kelompok Muhammad Hatta. Silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Muhammad. Saya menyampaikan hasil diskusi kami. Alasan kajian 19 membahas dasar negara Indonesia untuk lebih jelasnya kami penjelasan berikut. Panitia sudah ada kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 yang diambil dari suatu panitia kecil. Adapun anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Soekarno Hatta sebagai wakil ketua, Alexander Andreas Parimis adalah anggota, Adi Yusno anggota, Abdul Kahar Musaki anggota, Abu Salim anggota, Ahmad Subarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Masjid sebagai anggota. Tugas panitia 9 diantaranya membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Panitia ini juga kemudian mengumpulkan pegawai universitas telah hadirin yang mengikuti sidang dimulai dari rapat yang dihadiri anggota BPK. Panitia 9 kemudian mengumpulkan putusan Piagam Jakarta. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ya, kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok Muhammad Hatta. Ya, kelompok. Oh, kelompok Profesor Supomo. Ya, silakan. Baiklah, kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Hasil presentasinya sudah bagus. Kami hanya ingin menambahkan panitia 9 menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka dari hasil sidang menemukan Piagam Jakarta diusulkan oleh Muhammad Yamin, naskah Piagam Jakarta. Ini kemudian ditandatangani oleh panitia 9. Iya, benar sekali. Apakah hasil presentasi dari kelompok Muhammad Hatta sudah ada yang ditambahkan oleh temannya kelompok Profesor Supomo? Belum, memang belum ada. Silakan ditambahkan di hasil laporannya. Ya, tadi apa yang ditambahkan oleh kelompok Profesor Supomo? Panitia 9 menghasilkan rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka dari hasil sidang menemukan Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta. Jadi panitia 9 itu hasilnya adalah merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu ya sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, untuk kelompok Muhammad Hatta bagus sekali sudah hasil presentasinya, tapi perlu lagi ditambahkan seperti tambahan dari kelompok temannya tadi ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kelompok Muhammad Hatta. Tepuk tangan dulu.
Maju ke depan sedikit nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan. kami akan menyampaikan presentasi dari kelompok Wisata Sutomo. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara yang kemudian berkembang menjadi Pancasila yang sekarang kita gunakan sebagai dasar negara. Soekarno berperan merancang dan menyempurnakan naskah undang-undang dasar yang merupakan dasar negara negara Indonesia yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dirumuskan pada tanggal 20 Juli 1945. Soekarno menyampaikan rancangan mengenai dasar negara dalam sebuah pidato dan paket. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yaitu nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme, kemanusiaan, musyawarah, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketahanan yang berbudayaan. Ya. Sudah? Untuk kelompok lainnya, bagaimana hasil presentasi dari kelompok temannya? Apakah ada yang ingin menanggapi nak? Ya, kelompok Muhammad Hatta ingin menanggapi. Hasil presentasi dari kelompok Profesor Sutomo, hasil presentasinya sudah bagus. Kami hanya ingin menambahkan masukan Lanjutkan Raisa. dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI yang dibahas adalah dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia. Ya, benar sekali. Perlu ditambahkan ya untuk kelompok Profesor Sutomo. Tadi tambahan dari kelompok Muhammad Hatta. Ya, ditambahkan lagi hasil laporannya ya. Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada. Bagus, tidak ada. Berarti sudah paham semua. Ya, silakan duduk dulu untuk kelompok Profesor Sutomo. Tepuk tangan dulu. Ya, itu tadi hasil presentasi laporan yang telah kalian buat. Ya. Nah, untuk selanjutnya, apa kesimpulan dari hasil diskusi kalian berkelompok? Ayo. Ya, Eca, apa kesimpulan dari hasil diskusi kelompok Muhammad Yamin? Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu tidaklah mudah. Ialah melalui berbagai perjuangan oleh para pendiri negara, seperti adanya panitia BPUPKI, panitia 9 hingga PPKI, dan terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagus sekali. Terima kasih Eca. Tepuk tangan untuk Eca. Kembali Eca. Ya, itulah hasil kesimpulan dari diskusi kelompok Muhammad Yamin ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita evaluasi ya. Evaluasi dari hasil proses usaha menyusun laporan kalian ya. Untuk evaluasi ini ya, jawablah pertanyaan setelah kalian menyimak video yang ditayangkan. Ini soalnya esai, ada 2 soal ya. Ini soalnya. Sebelum menjawab soal yang ibu berikan, ibu tayangkan dulu suatu video, kamu simak dan amati.
mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Itu soal nomor 1. Yang 2, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Uraikanlah pendapatmu, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Tadi sudah Ibu siapkan satu video bahan untuk menjawab evaluasi. Tadi sudah Ibu kamu amati ya. Sekarang kerjakanlah evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, silakan.
Sudah selesai? Pertanyaan nomor 2. Perbedaan rumusan yang diusulkan. Ya. Nah, uraikanlah pendapat apa yang menyebabkan perbedaannya. Dari segi apa? Itu maksudnya ayo waktunya sisa 5 menit lagi. Bagaimana Nana? Sudah selesai? Bentar lagi. Ya.
Ayo, sudah selesai? Oke. Kita bahas dulu. Ya, masing-masing kelompok yang mewakili menjelaskan apa hasil dari jawaban soal yang ibu tampilkan. Ya. Kelompok mana yang ingin duluan? Ya, kelompok Insinyur Soekarno. Ayo, maju ke depan. Dari soal nomor 1, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Ayo dijelaskan, Moza. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membawa beberapa dampak bagi BPUPKI, yaitu BPUPKI dibubarkan oleh pihak Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebelumnya, ia bertugas mengumpulkan bahan atau segala sesuatu yang berguna untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, ia digantikan langsung oleh Kajian Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI atau Dokusu Diunbing Dikai. Ya, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Moza nomor 1? Ada yang ingin menambahkan? Eca? Ya, Eca, apa yang ingin ditambahkan? Setelah BPUPKI dibubarkan, ia diganti langsung oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Setelah BPUPKI dibubarkan, ya, dibentuklah PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Nomor 2, Moza. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Uraikanlah pendapatmu. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Berikut ini usulan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Sukarno, dan Soekarno dalam sidang pertama BPUPKI. Ya, Rumusan dasar negara Muhammad Yamin memiliki pandangan bahwa Pancasila merupakan logika dasar negara yang menjadi panduan aturan atas perilaku manusia. Dalam rumusan Pancasila, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dibentuk oleh Tuhan, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara Sukarno. Dalam rumusan Pancasila, Sukarno menekankan bahwa Indonesia bukan negara yang menyatukan diri dalam golongan terbesar yang ada di masyarakat. Selain itu, negara juga tidak menyatukan diri dengan golongan yang paling kuat. Namun, Indonesia merdeka merupakan negara yang menyatukan semua golongan dan segala kaumnya. Cara penyampaian rumusan berbeda. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan, sedangkan Profesor Sukarno dan Insinyur Soekarno menyampaikan secara lisan. Jumlah rumusan yang diusulkan berbeda. Muhammad Yamin total rumusan 10, 5 tertulis dan 5 lisan, sedangkan Sukarno dan Soekarno masing-masing 5 rumusan. Namun secara umum ketiganya menyampaikan jumlah poin yang sama. ya, itu penjelasan dari Moza dari soal nomor 2. Jadi, apa yang menyebabkan perbedaannya? Perbedaan rumusan dasar negara itu. Apa yang menyebabkan perbedaannya? Yo, Moza, tadi
Pancasila. Supomo Muhammad Yani menyampaikan secara tertulis dan lisan. Ya. Sedangkan Profesor Komo dari Institut Soekarno menyampaikan secara lisan. Ya, itu perbedaan cara menyampaikan usulannya ya. Nah, mungkin dari ketiga tokoh pendiri negara ini mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang dasar negara Indonesia ya. Bagus sekali jawaban dari Moza ya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Moza? Ayo. Ada yang menambahkan? Mungkin jawabannya atau pendapatnya berbeda dengan Moza? Tidak ada? Bagus sekali Moza. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk Moza. Ya, itu selanjutnya satu kelompok lagi. Ayo. Ayo kelompok apa? Eca? Ya. Apa jawabannya dari soal nomor 1? Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Dampak bagi BPUPKI dibubarkan oleh pihak Jepang pada tanggal 2 Agustus 1945. Sebelumnya ia bertugas mengumpulkan bahan atau segala sesuatu yang berguna untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI dibubarkan, ia diganti langsung oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI. Ya, itu jawaban nomor 1. Dampak kekalahan Jepang apa tadi? BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah BPKI. Ya, jawaban nomor 2. Dalam keputusan Pancasila.
dengan dua orang tua ketua yaitu Ibu Damase Yosio Jepang dan Hafiz Suroso. DPKI beranggota 62 orang yang menjadi atas tokoh-tokoh bangsa dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. DPKI dibentuk oleh DPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai ketua BPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil BPKI. BPKI beranggota 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Panitia 9 dibentuk pada 1 Juni 1943 yang diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPKI. Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketua Dr. Muhammad Hatta yang beranggota kan 9 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Profesor Sutomo dan Ya, hasil informasi yang didapat dari kelompok Insinyur Soekarno. Ada yang ingin menambahkan apa kesimpulan yang sudah didapat dari hasil informasi kita yang sudah kita pelajari? Ayo. Apakah sudah jelas hasil kesimpulan dari Moza? Jelas. Echa ingin menambahkan? Ya? Tidak. Ayo, terima kasih Moza. Tepuk tangan dulu untuk Moza. Hasil kesimpulan kelompok yang lainnya. Ayo. Hasil kesimpulan kelompok yang lainnya. Silakan maju ke depan yang mewakili. Echa? Ya, silakan. Ya. dari pelajaran di kita hari ini yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Echa. Itu tidaklah mudah, ialah melalui berbagai perjuangan oleh para pendiri negara, seperti adanya panitia BPKI, panitia 9 hingga BPKI dan terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagus sekali. Kesimpulan dari Echa. Mulai dari dibentuknya BPUPKI, ya. Setelah itu terbentuklah panitia 9 seperti penjelasan Echa, ya. Terus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sampai terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, sepertinya anak-anak ibu sudah memahami. Bagus sekali ya. Terima kasih Echa ya. Tepuk tangan dulu untuk Echa. Baiklah. Hasil refleksi pembelajaran kita hari ini, ya. Apakah ada materi yang belum dipahami? Ayo. Apakah ada materi yang belum dipahami? Semua sudah paham ya? Permasalahan kita sudah terpecahkan, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dari alurnya mulai dari pembentukan BPUPKI, panitia 9, PPKI hingga terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagus sekali. Baiklah, materi sudah dipahami. Apakah ada kesan dan pesan selama kalian berdiskusi dalam kelompok? Ya, si Hafiza. Kita sebagai generasi penerus bangsa wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk rasa hormat kita terhadap perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bagus sekali. Pesan untuk kita sekalian sebagai penerus bangsa. Ya, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bentuk penghormatan terhadap
pertemuan selanjutnya ya. Materi selanjutnya yang bagian bagaimana semangat para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dibaca lagi bukunya, dicari dari sumber mana ya. Apa dari buku paketnya, silakan searching di Google atau apa ya, untuk mempersiapkan pembelajaran kita selanjutnya. Ya, paham? Baiklah, hasil evaluasi LKPD ya, hasil laporannya silakan kumpulkan ke depan. Ya, kelompok Muhammad Yani. Ya, nama kelompoknya dituliskan dulu, Nak. KPD-nya mana, Moza? Ya, sudah dituliskan nama kelompoknya. Ya, ini kelompok Muhammad Hatta. Kelompok Insinyur Soekarno. Ayo, dua kelompok lagi. Kelompok apa yang belum? Supomo dan Muhammad Yamin. Ayo. Satu lagi kelompok yang belum. Yang belum. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah di bagian akhir, yaitu penutup ya. Untuk anak-anak, terima kasih